Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, kembali lagi ke channel kami yaitu MS Ethics yang mana membahas kimia tentang kimia secara akademik maupun secara praktis ya yang ada di channel kami sebagai informasi untuk masyarakat. Semoga bermanfaat ya. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas materi lanjutan dari kelas 10 semester 1 ya di kurikulum SMA. Ya, maksudnya kelas 10 SMA ya. Yaitu tentang ikatan kimia. Ya, kita sudah sampai di part 3 yaitu tentang ikatan kovalen. Nah, di part sebelumnya kemarin kita bahas ikatan ion. Nah, silakan ditonton lagi bagaimana ya ikatan ion itu jika bagi yang baru bergabung. Sebelum lanjut ke bab atau ke part ikatan kovalen ya. Oke, saya langsung saja tanpa basa-basi. Jadi sekarang kita masuk ke ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen, saya tulis di sini. Kita masuk bagian ikatan kovalen. Part sebelumnya kita membahas tentang ikatan ion. Di mana ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi pada unsur logam dan non logam. Saya ingatkan saja lagi sedikit ya singkatnya. Non logam. Itu kalau ikatan ion. Artinya kalau dikatakan logam, saya ingatkan lagi bahwa logam itu artinya dia sifatnya melepas elektron. Sedangkan non logam sifatnya menerima elektron. Jadi ikatan yang terjadi pada ikatan ion adalah ikatan yang antara unsur yang melepaskan elektron dan menerima elektron. Sekaligus itu juga menjadi prinsip ikatan ion. Jadi saya ingatkan prinsip ikatan ion itu adalah terjadinya pelepasan dan penerimaan elektron. Yang melepas disebut kation atau ion positif, yang menerima disebut anion, yang disebut atau ion negatif ya, anion. Untuk lebih jelasnya silakan ditonton lagi di part 2 tentang ikatan kimia. Sapu saja ya karena kita bahas di sini ikatan kovalen. Nah, di sini di slide di layar saya tampilkan di sini gambar tentang di sini ya. Coba perhatikan di sini. Tentang bagaimana mekanisme ikatan ion, transfer elektron, adanya transfer elektron. Nah, sedangkan ikatan kovalen itu adanya pemakaian elektron bersama. Situ bedanya antara ion dan kovalen. Jadi ikatan kovalen terjadi pada unsur non logam dan unsur non logam. Nah, artinya pada ikatan kovalen itu terjadi pada unsur yang sifatnya menerima elektron dari sononya, berikatan secara kimia dengan unsur yang menerima elektron juga. Beda dengan ion, ada menerima, ada melepas. Nah, untuk bagaimana mengetahui tentang bagaimana melepas dan menerima suatu unsur, silakan ditonton lagi part satunya tentang ikatan kimia. Di situ saya bahas terlebih awal ya, bagaimana suatu unsur bisa kapan dia melepas elektron dan kapan dia menerima elektron. Nah, bagaimana ya, kita lanjut lagi. Bagaimana ikatan kovalen ini? Bagaimana prinsipnya? Kalau dia sama-sama berikatan antara yang menerima elektron dengan yang menerima elektron, maka prinsipnya adalah dia sharing of elektron. Artinya prinsipnya saya simpan di sini ya. Prinsip ikatannya itu adalah prinsip yaitu adanya pemakaian bersama elektron. Adanya pemakaian bersama elektron. Jadi ceritanya ini elektron valensi dipakai secara bersama-sama supaya stabil.
Nah, beda kemarin ion, adanya serah terima elektron agar stabil. Sedangkan ikatan kovalen adanya pemakaian bersama elektron valensi. Nah, kita lihat di sini bahasa Inggrisnya sharing of electron, artinya sama-sama dipakai. Jadi ini ibaratnya kalau ikatan ion itu kayak misalnya apa ya? Kayak adanya seorang seorang dermawan, seorang dermawan mungkin ya. Dia adanya seorang pemberi apa? Ya, ibaratnya ada seorang pemberi sedekah. Nah, jadi ibaratnya ada pemberi sedekah, dan yang menerima sedekah. Nah, ini biasa terjadi kebanyakan di Idul Fitri ya biasanya. Ya, kebanyakan dia lakukan pada saat Idul Fitri. Ada pemberi sedekah, ada yang menerima sedekah. Nah, yang pemberi sedekah ini senang dan yang menerima sedekah juga senang. Jadi sama-sama menguntungkan. Nah, itu begitu prinsipnya ion. Jadi sama-sama menguntungkan. Ada yang suka memberi dan ada suka yang menerima. Meskipun pada kehidupan nyatanya kita harus berusaha bagaimana kita lebih suka memberi daripada menerima. Ya, cuman saya analogikan saja bagaimana sih itu ikatan ion. Nah, terus ikatan kovalen itu dia ibaratnya kayak dia tanam saham. Nah, saya hapus dulu ya supaya ada ruang. Sedangkan ikatan kovalen adanya kayak dia sama-sama membuat suatu perusahaan atau tanam saham. Nah, dimana ketika dia tanam saham artinya dia mempunyai perusahaan yang sama. Ya, artinya dia bisa saling menguntungkan. Artinya dia menanam modal, sama-sama menanam modal. Ada bagian misalnya si A atom yang satu dan si B sama-sama tanam modal untuk membangun sebuah perusahaan sehingga masing-masing punya saham di situ dan bisa nanti ketika perusahaannya sudah maju dan untung maka bisa sama-sama menguntungkan. Begitu perumpamannya. Jadi sama-sama pakai pemakaian bersama elektron dan antara misalnya A dan B ini saling menguntungkan. Ya, jadi dia stabil dengan cara sharing of elektron sama pemakaian bersama elektron. Nah, kurang lebih dia begitu prinsipnya ya. Nah, kita bahas lagi lebih lanjut bagaimana sih itu ikatan kovalen. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus mengetahui dulu teori Lewis ya. Nah, teori Lewis. Jadi dasarnya ikatan kovalen itu adalah teori Lewis yang kita pelajari di SMA. Sebenarnya banyak teori-teori sih tentang ikatan kimia. Cuma yang dibahas di SMA itu tentang teori Lewis. Nah, di mana teori Lewis ini dia punya lambang Lewis ya, lambang Lewis. Nah, jadi sebelum kita melihat bagaimana sih itu ikatan kovalen, Anda harus mengetahui lambang Lewis. Jadi lambang Lewis adalah lambang atau apa ya, sebuah simbol, lambang atau simbol yang menunjukkan elektron valensi dari suatu atom. Nah, silakan sambil didengar suara saya sambil dibaca ya. Kalau siapa tahu tidak jelas tulisan saya. Jadi maksud saya lambang Lewis adalah lambang yang menunjukkan elektron valensi dari suatu atom ya. Ini dari suatu atom. Jadi ketika kita menulis lambang Lewisnya, kita sudah tahu berapa elektron valensinya dan dia atom apa ya. Ada juga simbol atom sih. Misalnya ada unsur X. Memiliki nomor atom misalnya 6. Maka konfigurasinya adalah 2, 4. Artinya X ini memiliki elektron valensi 4. Sehingga lambang Lewisnya adalah X titik
titiknya 4. Nah, kayak begitu. Jadi ini lambang Lewis dari X. Jadi di sini ada lambang unsur X dan ada elektrovalensinya sebanyak 4 disimbolkan dengan titik. Nah, terserah ya. Bisa begini, bisa juga begini, terserah. Atur saja. Sesuai nanti bagaimana nanti ketika kita membuat struktur Lewis dari sebuah senyawa kovalen. Jadi pada senyawa kovalen kita sering membuat struktur Lewis. Skill membuat struktur Lewis dari suatu senyawa itu diperlukan pada ikatan kovalen. Sedangkan ion tidak terlalu ya dibutuhkan di situ. Nah, jadi Anda harus memahami baik-baik bagaimana sih itu lambang Lewis terlebih dahulu, baru bagaimana cara membuat struktur Lewis dari senyawa kovalen. Nah, jadi misalnya langsung saja ya, jadi jika elektron valensinya 1, nah, maka bikin saja. Nah, anggaplah X. Nah, itu saya begini. Kalau dia elektron valensinya 2, maka ya langsung saja X2. Pokoknya ada titiknya 2 lah. Jadi sekali lagi ingat yang ditampilkan pada lambang Lewis adalah hanya elektron valensi ya. Hanya elektron valensi, bukan nomor atom, bukan elektron yang pertama, harus elektron terakhir ya. Jadi sekali lagi ingat baik-baik lagi apa itu elektron valensi. Nah, jika elektron valensinya 3 ya, bikin saja. Jadi terserah ya, yang penting harus ada 3 di sekitarnya. Misalnya 4 tadi sudah ya, 5 misalnya begini, 5 bisa begini. Kalau 6 bisa juga begini, terserah ya. Yang penting ada 6 di sekitarnya. Ya, 7 begini. Titik. Nah, kalau selanjutnya sini 8 ya. Ini sudah maksimal ya. Ingat, elektron valensi maksimal 8. Jadi kemungkinan nanti kita menggambar lambang Lewis kemungkinannya hanya 1 elektronnya atau 8 sampai 8 ya. Nah, saya kasih contoh misalnya Cl17. Bagaimana lambang Lewisnya ya? Tulis dulu konfigurasinya 287. Nah, 7 elektrovalensinya berarti lambang Lewisnya adalah Cl. Ada 7 di anunya sekitarnya. 6, 7. Nah, saya rasa sangat mudah ya. Tidak terlalu sulit insyaallah. Oke, sekarang kita masuk di penentuan senyawa. Menulis struktur Lewis dari sebuah senyawa kovalen. Kita sudah masuk struktur Lewis. Nah, sekarang kita masuk menulis menulis struktur Lewis. Menulis struktur Lewis dari senyawa kovalen. Jadi kalau kita berbicara tentang senyawa kovalen, pasti berkaitan sekali dengan struktur Lewis. Kalau ion tidak ya, tidak terlalu. Nah. Ya, oke. Misalnya kita mau menulis struktur Lewis dari senyawa kovalen, misalnya H2O. Nah, sebelum kita menggambar struktur Lewisnya, harus dulu tahu apakah ini H2O, senyawa kovalen atau senyawa ion. Nah, saya rasa Anda sudah tahu ya bagaimana membuktikannya. Misalnya, kita pertama-tama menulis konfigurasinya dulu. Bagaimana konfigurasinya? Konfigurasinya H, bagaimana konfigurasinya O. Ingat, makanya di sini dasarnya sekali lagi konfigurasi elektron. Jika Anda kurang di bab konfigurasi elektron, maka Anda akan sulit mempelajari tentang ikatan kimia. Nah, maka tidak boleh dilupa itu ya. Nah, di sini kita buktikan apakah ini H2O dulu senyawa ion atau senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen berarti kita bisa menggambar struktur Lewisnya. Kalau senyawa ion tidak usah ya. Nah, misalnya H tadi nomor atomnya 1 ya, O8. Ini 1. Nah, kalau 1 bagaimana? Dia menerima atau melepas? Dia menerima ya. Nah, karena dia di kulit pertama, jadi dia mengikuti kaidah duplet. Menerima 1 elektron agar dia stabil. Dia tidak mungkin melepas, walaupun 1 elektron valensinya dia tidak mungkin melepas, karena kalau dia lepas berarti elektronnya habis ya, 0. O26. Artinya dia menerima berapa elektron? Nah, Anda harus ingat nih, bagaimana kalau 6 elektron valensinya, dia menerima 2 elektron agar stabil.
Nah, di sini kita bisa dari sini dari hasil konfigurasinya, ketika kita sudah tahu bahwa dia sudah apakah dia menerima atau melepas atau menerima, maka kita sudah bisa tahu ini kovalen atau ion. Karena menerima dengan menerima pasti dia senyawa kovalen. Nah, ingat, kalau senyawa kovalen tidak ada ionnya, tidak ada ion positif, tidak ada ion negatif. Jadi kita tidak perlu menuliskan bagaimana bentuk ionnya. Nah, bentuk menerima elektronnya karena dia tidak dalam ionisasi, dia tidak dalam bentuk ion ya. Nah, beda kalau NaCl. Saya kasih contoh lagi ya, NaCl. Saya kasihkan perbedaan ya. Na11, Cl 17. Nah, 281. Ini 17 ya. Ini 287. Nah, yang satunya melepas satu elektron, yang satunya menerima satu elektron. Kalau ada melepas dan menerima, berarti itu senyawa ionik. Jadi begitulah caranya membedakan. Bagaimana mengetahui ini senyawa apa sih? Senyawa ion kah atau senyawa kovalen? Ya, Anda harus punya skill membuat konfigurasi elektron. Jadi terkadang nanti di soal itu kita tidak ditanyakan apakah ini senyawa ion atau senyawa kovalen. Kita yang buktikan sendiri dengan mengerjakan konfigurasinya. Berarti kalau karena dia ion, berarti pasti ada ion Na plus-nya dia ya. Kalau dia Cl, berarti dia menerima. Kalau dia bentuk ion. Sedangkan kalau dia kovalen, tidak perlu kita tuliskan dia plusnya. Kita tidak perlu menuliskan ion minnya, karena dia berkaitan secara kovalen karena menerima dengan menerima dengan cara pemakaian bersama elektron. Berarti karena ini kovalen, H2O memiliki struktur Lewis. Yang akan nanti kita bahas ke depannya ini struktur Lewis. Karena dia NaCl tidak perlu digambar struktur Lewisnya. Nah, tidak perlu digambar struktur Lewisnya. Nah, itu cara untuk membedakan mana ion, mana kovalen. Nah, sekarang kita langsung bahas tadi ya H2O ya. Nah, kita lihat di situ H2O adalah saya langsung saja. Nah, sekarang kita bahas H2O ya. Itu tadi tentang membedakan bagaimana mengetahui ion dan kovalen. Sekarang kita bahas H2O. Karena kita sudah tahu tadi ini kovalen, berarti ada struktur Lewisnya ya. Struktur pertama misalnya H1, berarti dia konfigurasinya 1, jadi elektropolisinya 1. Dia menerima satu elektron. Sehingga lambang Lewisnya H titik. Nah, ingat ya. Kalau kovalen berarti ada lambang Lewisnya. Kemudian O 8. Nah, saya perbaiki dulu 8 ya. Artinya 26. Dia menerima 2 elektron. Nah, lambang Lewisnya O6 ya. Nah, ingat elektropolisinya 6. Jadi jangan 8 ya, harus 6 elektrovalensinya karena itu yang dipakai untuk berekatan. Nah, ingat elektrovalensi selain dari fungsinya atau dia terletak di kulit akhir, dia juga berfungsi sebagai untuk dipakai berekatan dengan unsur lain. Nah, karena supaya untuk membedakan nanti kita kasih kali dia ya. Kasih kali saja. Kasih kali 6. Bentuk X saja supaya untuk membedakan mana elektron O dan mana elektron H. Karena ingat H2O berarti H-nya ada 2. O-nya ada 1. Karena H2O ya. Jadi ini angka 2 ini miliknya H. Angka 2 miliknya H. Sebenarnya di sini ada O1 ya, tapi karena 1 tidak usah ditulis ya. Begitu dalam penulisan simbol ya. Dalam matematika kalau 1 tidak usah ditulis. Nah, sekarang saya tambah lagi H1 supaya lengkap 2 ya. 1, dia menerima 1 elektron. Nah, karena sama-sama H jadi kasih titik saja. Nah, coba kita lihat.
Karena di sini ada 3 atom, yang artinya hanya ada 2, O-nya 1, berarti ini memiliki atom pusat. Atom pusat. Jadi jika kasih poin di sini ya. Jika pada ikatan kovalen terdiri dari lebih dari 2 atom, maka terdapat atom pusat. Jadi ada atom pusatnya ketika dia lebih dari 2. Selanjutnya di sini sedikit ya. Atom pusat itu yang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya sedikit. Nah, kita perhatikan dulu, kita masuk dulu ke H2O. H2O ada 3 unsur, berarti dia lebih dari 2. Kalau hanya 2 atom, berarti tidak ada istilah atom pusat. Kalau lebih dari 2 atom, meskipun hanya 2 unsur, berarti ada atom pusat. Dan atom pusat itu yang jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit pada atom pusat. Jadi di sini yang sebagai atom pusat adalah O, karena dia jumlahnya sedikit. O. Karena O atom pusat, maksudnya unsur O ya. Sorry, bagus dulu. Karena unsur O sebagai atom pusat, berarti O ada di tengah. Kasih begini, dia harus di tengah. Berarti pasti di sampingnya ada H2, karena H2O. Nah, langsung tulis begini ya. Kemudian kita perhatikan lagi H. Kita lihat di sini H. H itu menerima 1 elektron. Artinya supaya stabil dia cuman butuh 1 lagi elektron dari luar. Ini H. Setiap H butuh 1 lagi elektron dari luar. Makanya O ini harus memberikan 1 elektron di sampingnya. Jadi kayak begini. Karena ini H butuh 1 elektron lagi supaya stabil. Setiap H ya, maka ini O ya, ini O yang di tengah sebagai atom pusat, dia harus memberikan elektronnya 1 di samping sini. Supaya nanti gampang ya. 1. Masing-masing 1. Jadi tidak perlu taruh di sini 2. Jadi 1 saja ya. Karena H cuma butuh 1. Ya, sisanya O disimpan di tempat yang lain. Karena O memiliki 6 elektronegatif ya. Jadi gambarnya seperti ini. Sedangkan O, kita lihat O. O ini menerima 2 elektron. Artinya supaya stabil O butuh lagi 2 elektron. Jadi karena hanya ada 2, jadi masing-masing H memberikan 1 elektron pada O. Jadi ini H elektronnya disimpan di sini. Jadi jangan Ki simpangi hanya di sini atau di sini tidak boleh ya. Simpang di sampingnya O karena O butuh juga. Karena nanti mau dipakai sama-sama. Ini juga di sini, harus di sini. Jangan di atas, harus samping kirinya ya kalau ini ya. Kalau H di sebelah kanan ini harus samping kirinya. Ya, samping kirinya H supaya nanti kalau diambil kayak begini. Coba kita lihat. Sama-sama dipakai. Coba hitung berapa elektron di sekitar atom pusat. 8 kan? Maka O sudah stabil. Ada 1, 2 di atas. Di bawah ada 2 elektron. Ini. Kiri ada 2 elektron. Ada dari H1 dan dari O1 sendiri. Miliknya sendiri. Samping kanan ada juga dari O1. Dari O1 dari dirinya sendiri. Dan ada dari H. Jadi kalau di total semua ini yang saya lingkar ini ada total 8 elektron. Makanya O sudah stabil.
Nah, sedangkan H cuma butuh 2 elektron mengikuti kaidah duplet. Nah, lihat. Nah, stabil kan? 2 elektron. Satu dari O ambil dari H, dan dia juga dirinya sendiri. Ini juga, itu pun juga begini. Jadi beginilah proses ikatan kovalen, sama-sama dipakai supaya sama-sama juga stabil. H di dalam konteks ini H sebagai mengikuti kaidah duplet, sedangkan O mengikuti kaidah oktet. Nah, sekarang ini tadi ada O, sekarang coba kita lagi senyawa lain ya, misalnya senyawa HCl atau asam klorida. Nah, berarti di sini hanya ada 2 atom ya, 2 atom. Yang artinya kalau 2 atom tidak ada istilah atom pusat, jadi tidak ada sebagai atom pusat di sini. Nah, kita langsung saja tulis dulu konfigurasinya. 1 ini menerima 1 elektron supaya stabil. Cl 17 287. Nah, konfigurasinya ya. Menerima 1 elektron juga. Nah, ingat kalau menerima dengan menerima berarti pasti dia kovalen, yang artinya pasti ada lambang Lewisnya. Nah, H misalnya dia 1, Cl dia 7 ya, Cl dia 7. Sorry, saya hapus dulu terlalu dekat dengan garis panah. Nah, Cl Cl. Nah, ada 7. Kita kasih beda ya, ada 1 titik, ada 1 yang silang supaya bisa nanti dibedakan mana punyanya H, mana punyanya Cl. Nah, jadi kita ketika sudah gambar dalam Lewisnya, kita langsung saja menggambar struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewisnya begini. H sudah pasti H dengan Cl ya. Karena tidak ada atom pusat, tidak ada yang di tengah. Pasti ada 1 di kiri, ada 1 di kanan. Sesuaikan saja dengan rumus kimianya. Karena H di sebelah kiri, kasih di kiri saja H. Kemudian Cl di sebelah kanan, menjadi kasih sebelah kanan saja H. Supaya tidak terbolak-balik ya. Nah, sebenarnya terserah ya, biar Cl di kiri, H di kanan, tidak apa-apa juga bisa. Cuma kita ikuti saja sesuai dari rumus kimianya. HCl, asam klorida. H dulu baru Cl. Nah, kita lihat di sini. H menerima 1 elektron. Kalau H butuh 1 elektron lagi supaya stabil, berarti Cl harus memberikan 1 elektron di samping H. Jadi kayak begini. Cl titik. Nah, jadi ada sini titik 1. Ya. Berarti sisanya harus di tempat yang lain. Jangan di situ juga, harus di tempat yang lain. Karena nanti tidak supaya gampang bisa dilihat jelas yang mana sih dipakai secara bersama-sama elektronnya. Nah, kemudian Cl hanya butuh 1 elektron juga. Berarti H ini harus memberikan 1 elektron di samping Cl. Jadi kasih begini saja. Nah, sekali lagi jangan simpan di sini, karena Cl juga butuh dari H. Cl juga butuh dari H ya. Nah, sehingga terjadilah ikatan kovalen. Nah, sama-sama dipakai, maka jadilah HCl. Bisa lihat ya, H mengikuti kaidah duplet, Cl mengikuti kaidah oktet. Nah, contoh berikutnya lagi, ini CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida. Pada karbon dioksida ini jadi ada ada 3 atom ya, 3 atom. C-nya 2, C-nya 1, sedangkan O-nya 2. Yang artinya atom pusatnya C ya. Nah, pusat. Berarti C nanti di tengah. O yang keliling C ya, begitu nanti ya. Ya, C6 nomor atomnya. Berarti dia 2, 4. O8 berarti dia 2, 6. Dia menerima, ingat kalau 4 elektronnya berarti dia menerima ya. Menerima 4 elektron. O menerima 2 elektron. Nah, ingat kalau menerima dan menerima berarti dia ikatan kovalen. Berarti gambar struktur listnya C4. Nah, kita gambar saja. Misalnya kali saja dia ya. 4. O
O 6 ya. Oh, kasih titik dia supaya beda, bisa dilihat beda. Nah, terserah, yang jelas harus titik ada 6 di sekitar O. Ya, menandakan bahwa 6 elektron valensinya. Nah, setelah itu kita gambar. O-nya ada 2, C-nya 1 ya, berarti C harus di tengah. O-nya harus di sampingnya C, mengelilinginya. Samping kiri kanannya maksudnya ya. Karena C jumlahnya sedikit, berarti C sebagai atom pusat. Nah, ingat C. Ingat C butuh 4 elektron supaya stabil. Ya, artinya karena O-nya 2, berarti masing-masing O harus memberikan C2. Karena cuma 2 ya. Seandainya O cuma 1, maka dia harus memberikan 4. Karena O-nya ada 2, berarti tak duanya. Nah, masing-masing O memberikan 2 elektron pada C supaya totalnya 4 elektron. Makanya O harus memberikan di sini. Taruh 2 elektron di samping C. Ini juga. Karena totalnya dia butuh 4 lagi supaya stabil. Sedangkan O butuh 2 elektron. Nah, 2 elektron ya, masing-masing O butuh 2 elektron, yang artinya setiap O C harus memberikan 2 elektron juga. Kayak begini. Nah, kemudian C sudah tidak ada ya, habis ya, karena sudah 4 elektronnya ya. Nah, sedangkan O masih ada sisanya 6. Nah, taruh di sini bisa, taruh di sini bisa. Kasih dua-dua ya, kasih satu pasang elektronnya. Ingat, penulisan elektron harus dua-dua supaya dia bisa satu pasang ya. Jangan ada yang sendiri ya. Nah, makanya dia begini. Stabil 8. Nah, silakan hitung sendiri, pasti 8 elektron mengikuti kaidah oktet. Nah, jadi beginilah proses atau struktur Lewis dari karbon dioksida. Beginilah caranya ikatan kovalen agar stabil. Nah, itulah tadi senyawa karbon dioksida ya, bagaimana struktur Lewisnya. Nah, di sini saya akan sampaikan lagi bagaimana sih penulisan bentuk lainnya. Jadi ada penulisan struktur Lewis dalam bentuk garis. Nah, dalam bentuk garis ya. Nah, biasanya itu kalau di SMA satu garis begini ya, itu sama dengan 2 elektron. Artinya kan satu pasang. Jadi satu garis satu pasang elektron atau 2 elektron lebih tepatnya. Jadi kalau kita lihat di sini CO2, nah begini penulisannya ya kalau kita tulis garis. Nah, kita lihat antara di sini, coba lihat di sini. Di sini ada 4 elektron ya, yang artinya ada 2 pasang. Ada 4 elektron, ada 2 pasang di sini. Jadi dia terhubung kayak begini. 2 pasang. Ada 2 garis. Nah, baru coba lihat di atasnya lagi di sini. Nah, sini 2 elektron, 2 elektron berarti satu pasang di atas. Nah, samping yang lagi di sini berarti ada 1 garis. Nah, sama juga di sini ada 2, ada O, baru begini. Nah, jadi ini penulisan dalam bentuk lainnya ya. Struktur Lewis dalam bentuk lainnya dari bentuk garis supaya lebih lebih mudah ya, lebih enak mungkin dilihat ya daripada titik kali atau simbol-simbol lainnya. Jadi kebanyakan nanti kita mungkin didapatkan soal dalam bentuk begini ya, terutama dalam pelajaran selanjutnya di kimia organik, senyawa karbon, senyawa turunan alkana nanti. Nah, kita pelajari yang kelas 3 dan kelas 3 SMA dan kelas 2 SMA ada di situ ya. Kebanyakan dalam bentuk garis ya, bukan dalam bentuk titik. Nah, kita bisa kasih lagi contoh misalnya tadi HCl. Nah, HCl berarti HCl garisnya begini. H titik Cl. Nah, begini ya. Nah, begini ya. Jadi kalau dia berikatan, ini kan ikatan namanya ini. Sedangkan ini tidak dipakai dalam ikatan yang garis ini. Nah, kalau dipakai berikatan dia hubungkan ujung dari garis. Kemudian kalau tidak ada ikatan, tidak perlu di ujungnya kasih seperti begini. Ya, jadi jangan tulis begini. Jangan tulis kayak misalnya di samping kanan, jangan tulis kayak begini ya. Nah, kalau begini seakan-akan ada ceritanya ada unsur lain selain di sini. Apakah X atau apa ya? Makanya karena tidak ada lagi,
makanya dia ditulis kayak horizontal ya. Kalau ini yang di atas vertikal. Sorry, maksud saya vertikal ya. Kalau ini yang di atas horizontal. Nah, begini. Jadi dikatakan stabil kalau dia memiliki 4 garis. 4 garis kan tadi satu garis itu 2 elektron, berarti kalau karena 4 garis berarti 2 elektron. Oktet ya. H duplet. Sama juga tadi ini ya, CO2. Kalau kita mau lihat bagaimana kestabilannya, kita pakai garis saja. Cuma supaya tidak terlalu kotor, lihat saja. Yang penting ada 4 garis di sekitarnya, berarti dia sudah oktet ya. Misalnya ini O, ada 4 garis. Ada garis di atas ini, garis ke samping kanan, dan ada ikatan hubungan antara C dengan O. Ini 2 ya, 2 garis. Nah, kemudian apa lagi? Tadi ini di sini H2O ya. Pasal kita bikin saja lagi. Garisnya begini. H garis O kayak begini. Ya, begini. Nah, kemudian istilah lainnya ada istilah PEB dan PEI. Nah, PEB itu adalah singkatan dari pasangan elektron bebas. Sedangkan PEI adalah pasangan elektron ikatan. Jadi ini diperhatikan, ini PEB dan PEI diperhatikan di sekitar atom pusat. Nah, di sekitar atom pusat ya. Tidak usah diperhatikan selain dari atom pusat, jadi hanya atom pusat diperhatikan. PEB itu adalah pasangan elektron bebas atau pasangan elektron yang tidak dipakai untuk berikatan, sedangkan PEI adalah pasangan elektron ikatan. Nah, misalnya ini, saya kasih contoh karbon dioksida. PEB-nya sama dengan 0. Nah, 0 karena di sini tidak ada pasangan elektron bebas, yang ada semua pasangan elektron ikatan. Kemudian PEI-nya ada 4. Artinya ada 4 garis. Nah, ini 1 2 3 4 yang menghubungkan antara C dan O. Jadi PEB-nya 0 dan PEI-nya 4. Terkadang nanti ada soal yang menanyakan begitu ya. Kemudian kita ambil contoh lagi di sini tadi HCl. Nah, HCl karena tidak ada atom pusat, langsung saja tidak mungkin ada PEB-nya. Langsung saja PEI sama dengan 1 ya. Karena memang 1 jadi ya. Kemudian HCl H2O. Nah, kalau H2O kalau kita cari PEB-nya sama dengan 2. Nah, coba lihat ini di atas dan di bawah. Jadi yang diperhatikan adalah atom pusat saja diperhatikan. Yang diperhatikan di sekitar atom pusat. Nah, berarti ada 2 PEB di atas dan di bawah ini. Kemudian PEI-nya sama dengan 2 juga. Nah, begitulah cara menentukan bagaimana PEB, PEI dan garis ya. Garisnya. Nah, kita masuk dulu contoh soal. Misalnya senyawa NH3 ya, NH3. Nah, NH3 ini terdiri dari 4 atom, 1 N, 3 H, berarti atom pusatnya adalah N. Nah, kita gambar langsung struktur habisnya. N nomor atomnya 7 ya, berarti dia 25. Berarti dia menerima 3 elektron. Nah, kemudian H 1, H itu menerima 1 elektron. Karena sama-sama menerima berarti ini ikatan kovalen. Karena ikatan kovalen berarti ada struktur Lewisnya. N5 berarti kita pakai titik saja ya. Titik 5 ya, harus 5. Kemudian H1 saja, kita kali saja. Nah, kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. N-nya 1 hanya 3 ya. 3 hanya berarti N atau pusat, berarti dia di tengah N. Berarti hanya ada kiri, ada kanan, bisa atas, bisa bawah ya. Kita bawa saja lah. Ya, ada apa-apa sini atas saja, ada apa-apa atas. Nah, ingat NH butuh 1.
Berarti dia kasih setiap n harus karena H butuh 1, berarti setiap n harus memberikan 1 di sampingnya. Samping H supaya nanti gampang ditarik ya. Kayak begini ya. Nah, kemudian H kan juga kemudian punya kemudian sisanya di sini saja disimpan ya. Nah, kemudian H mempunyai 1 ya, jadi harus juga 1 di sampingnya n yang dekat dengan n. Jadi jangan simpan di sini. Nah, sekali lagi ya, saya ulangi terus supaya paham. Harus simpan di sampingnya n. Kasih elektronnya kasih berpasangan dari H dan dari n, kasih berpasangan dia. Kemudian stabil ya, 8. Nah, stabil. H juga sudah stabil, duplet, 2 elektron. Nah, maka jadilah ikatan kovalen dari senyawa NH3 atau amonia ya, namanya amonia. Nah, kemudian kalau kita kasih garis, simpel saja begini. N satu pasang ya, 2 elektron ya, setiap ikatannya H. Baru ada pasangan elektron bebas 1. Jadi kalau kita disuruh berapa PI-nya? PI sama dengan 3. Nah, ingat perhatikan atau pusat 1, 2, 3. 3 jadi ikat H toh. Kan 3 juga PI-nya. PEB 1 ya, ini tidak dipakai untuk ikatan ya. PEB. Jadi begitulah caranya menuliskan struktur Lewis dan menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Ya, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang ikatan kovalen. Di part selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi bagaimana sih itu ikatan kovalen. Khususnya masih ada kita yang akan bahas di part selanjutnya, yaitu tentang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, masih banyak bagian-bagiannya ya. Dan bagaimana cara menulis struktur Lewis yang lebih mudah lah ya. Yang lebih mudah. Oke, sampai sini dulu untuk part ini. Yang baru bergabung, silakan di subscribe ya, untuk mendukung channel kami ini agar bisa lebih maju lagi, bisa berkarya lagi, bisa memberikan manfaat kepada ananda sekalian atau rekan-rekan sekalian. Jadi terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.